karena kecelakaan bus study tour yang terjadi berulang memunculkan wacana untuk melarang pelaksanaan study tour keluar kota. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait usulan tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Dede Yusuf, dan pengamat transportasi sekaligus Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kewilayahan MTI, Bapak Joko Setiowarno. Dan selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Pertama-tama saya akan ke Kang Dede terlebih dahulu. Kang Dede, kalau kita melihat dengan kejadian, bahkan dalam 10 hari terakhir ini sudah ada 3 kejadian kecelakaan study tour. Apakah ini kebijakan yang tepat untuk melarang sementara pelaksanaan study tour keluar kota? Baik, terima kasih Mbak Jessica, Pak Joko, selamat sore. Kalau dari pemberitaan yang tadi disampaikan, selalu yang disalahkan di kemudian itu adalah sopir atau ketidaklaikan daripada kendaraan. Nah, karena ini adalah musimnya perpisahan, musimnya akan lulus-lulusan, maka pasti kegiatan study tour ini akan sangat banyak sekali. Saya paham sekali bahwa kalau ingin menunggu sampai masalah para bis-bis ini menyelesaikan masalah kelaikannya, supirnya dilakukan fit and proper test kembali atau apapun juga namanya, memperbaiki mobil, pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi oleh karena itu saya pribadi dan juga desakan kawan-kawan meminta untuk saat ini study tour dulu ditunda terlebih dahulu, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Menurut saya itu adalah salah satu upaya yang baik. Kita tidak ingin kehilangan satu nyawa lagi dari anak-anak kita. Itu poinnya, Mbak. Oke, baik. Sekarang saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, ini sejumlah peristiwa kecelakaan karya wisata sebetulnya membuat dilema kegiatan positif tersebut ya Pak. Kalau menurut Bapak, apakah perlu study tour untuk dilarang? Sebenarnya persoalannya kan ketika study tour menggunakan kendaraan apa. Artinya yang bermasalah itu bukan di study tour, tapi kendaraan yang digunakan itu. Kita semua pernah mengalami study tour ya. Mungkin zamannya saya study tour tuh hanya panitia lokal aja udah selesai. Tapi sekarang kan ada EO gitu kan. Nah EO tuh menambah biaya juga. Padahal kalau sebenarnya kalau cuma sekolah-sekolah aja mana sendiri itu juga bisa justru sekarang lebih mudah dibandingkan dulu, kan bisa dilihat PO busnya itu apa bisa pilihan ya. Jadi ini persoalannya pada penggunaan fasilitas angkutan umum yang dipilih. Dan itu sebenarnya asal jeli saja ya. Jadi caranya adalah memang coba ditanyakan izinnya dulu. Izin ya. Jadi jangan harganya, ini tentunya sering kan harganya dulu kan, izinnya ada nggak. Kemudian kirnya masih beroperasi tidak. Ya, kemudian SIM-nya bagaimana, Tuan ada atau tidak, dan kalau bisa sopirnya itu minta 2, jangan 1. Itu aja sebenarnya, sederhana kok. Nah, beberapa daerah sebenarnya beberapa waktu yang lalu, setahu saya di Solo, di Kota Semarang itu Kepala Dinas Pendidikan itu rutin membuat surat edaran ke sekolah-sekolah. Ya, karena disinyalir beberapa sekolah itu melakukan tindakan yang boleh dikatakan yang tanda kutip ngambil untung sedikit mungkin ya karena ada EO tadi ya, tapi dengan cara seperti itu bisa diantisipasi sebenarnya. Nah hari ini saya dapat data memang kendaraan wisata kita itu saya cek itu baru sekitar 69% ternyata yang lulus semuanya ya. Jadi ada 31% kendaraan wisata kita masih bermasalah. Di Indonesia itu ada sekitar 16.000 kendaraan bis wisata. Yang terdaftar itu baru sekitar 10 ribuan. Nah ini menjadi persoalan juga. Tapi kalau tadi dilakukan setiap pengelola sekolah, saya kira insya Allah nggak jadi masalah lah. Ya, tapi yang penting saya bilang pengemudi itu harus 2 lah. Kenapa kecelakaan itu sering terjadi setelah jam 12 siang? Coba jadi lihat. Karena ada faktor kelelahan juga di situ. Pak Joko, tapi kalau kita melihat dari beberapa kasus ya Pak, penyebab kecelakaan paling banyak ini terkait remblong, pecah ban, dan juga human error. Ini bagaimana tanggapan Anda Pak? Terutama terkait dengan study tour ini Pak. Apakah memang sosialisasi kepada PO ataupun supir bus ini masih kurang? Ya begini, memang sekarang ini jujur aja banyak perusahaan bis PO itu menggunakan supir istilahnya supir tembak. Karena kita itu mengalami krisis supir kan. Di Indonesia itu kekurangan sopir bus dan sopir truk. Apa sebabnya? Mereka tuh tidak jelas remunerasinya, ya. Tapi risiko mereka besar. Kalau kecelakaan coba dilihat, ya. Tadi disebutkan kecelakaan terjadi karena remblong atau supirnya ngantuk. Nah, kalau kecelakaan lagi, ya itu
pilihan bagi supir. Kalau dia meninggal, saya bilang keluarganya merana. Kalau dia hidup, pasti itu dia jadi tersangka. Polisi jarang sekali mengusut sampai tuntas, ya, seperti halnya modal lainnya. Ini yang tidak dilakukan, sehingga itu selalu berulang-berulang. Nah, ini yang menjadi persoalan mendasar juga. Makanya kami melihat juga undang-undang lalu lintas kita harus direvisi, karena di sana tidak ada namanya investigasi dibandingkan moda kereta api, ya, undang kereta api, undang-undang pelayaran maupun undang-undang penerbangan. Ini menjadi hal yang mendasar. Kalau tidak ada investigasi, ya seperti ini aja ini terjadi. Selesai sampai sopir, dilanjutkan lagi, dan selalu berulang-ulang seperti ini. Jadi kita krisis sopir bus dan sopir truk. Ya, renumerasinya kita tidak punya upah standar loh. Ya. Baik. Ojek daring aja sekarang punya upah standar, kalau mau dibuatkan, sementara sopir itu sebentar tidak ada. Tapi risiko mereka besar. Mereka banyak beralih profesi sekarang ini. Gitu. Baik, Kang Dede, kalau kita melihat tadi ada pernyataan dari Pak Joko terkait dengan masih banyak yang perlu dievaluasi dan juga beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, bahkan dalam 10 hari terakhir ini sudah ada 3 kasus study tour yang menewaskan banyak sekali korban. Kang Dede, sebetulnya kalau menurut Kang Dede sebagai anggota DPR, siapa sih yang harusnya bertanggung jawab? Saya kalau dari ceritanya Pak Joko ini, saya juga sudah merasa berarti masih butuh waktu lama merevisi undang-undang, kemudian mencari menaikkan remunerasi ataupun yang lainnya. Ya, yang paling sederhana dan paling cepat saat ini adalah dalam menanggapi kelulusan dan perpisahan adalah menunda karya wisata ke luar kota. Ini bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, langsung memberikan arahan. Jadi karya wisata diganti di dalam kota saja. Misalnya bisa diganti dengan pentas seni, pentas produktif, atau apapun juga. Jadi konteksnya bukan seperti jalan-jalan sampai jauh, sampai beratus-ratus kilometer. Ya. Nah, saya melihat, karena domain saya di pendidikan, saya tidak mau masuk terlalu jauh di dalam masalah perhubungan. Pak Joko sendiri sudah menyatakan tadi masalah soal KIR, masalah soal ini, masalah soal itu. Sementara kalau kita lihat sendiri, sekolah kadang-kadang kalau mau mencari study tour itu dicari yang murah. Ya, ini semua kita sudah paham ya. Jadi nggak mungkin ditanyain satu persatu apakah begini, apakah gitu, ada 2 sopir atau tidak. Harga pasti akan membengkak. Tetapi tujuan utamanya kembali pada dunia pendidikan. Yang disebut dengan karya wisata itu ada namanya experiencing learning. Jadi melakukan pembelajaran secara experience, secara pengalaman di dalam kehidupan atau di dalam suasana yang di luar kelas. Dan itu bisa dilakukan di daerahnya sendiri, di kotanya sendiri, atau paling tidak usah menggunakan perjalanan bis yang sampai terlalu jauh. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan Pak Joko, kondisi perhubungan kita saat ini masih demikian. Saya ingat ada sebuah katakanlah sebuah video viral tuh yang ada ibu-ibu yang selalu mengatakan pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Jangankan karya wisata, itu yang umum saja kadang-kadang pakai bisnya kan ugal-ugalan. Nah, sebelum ini bisa diselesaikan, saya mewakili dari dunia pendidikan paling tidak mengusulkan kepada Kemendikbud untuk tahun ini kita break dulu, kita tahan dulu. Begitu Mbak Jessica. Kang Dede, artinya untuk jangka pendek atau sementara ini untuk diberhentikan dulu study tour-nya. Tapi tentunya kita memerlukan solusi jangka panjang ya. Kalau dari Komisi 10 apakah sudah mengusulkan jangka panjangnya seperti apa? Ya, saya sudah berbicara kepada Menteri. Jangka panjangnya adalah seluruh aturan main study tour atau karya wisata itu dibuat peraturannya, Permendikbud khusus. Saat ini kan tidak ada. Ya, dengan adanya peraturan itu nanti bisa mengusulkan bahwa kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang sudah layak uji, sudah terdaftar, sudah ini, sudah itu. Maka oleh karena itu tanggung jawab pemerintah juga harus memberikan data perusahaan-perusahaan transportasi yang sudah layak jalan dan bertanggung jawab. Ada asuransinya, ada ini itunya. Kita memang kalau masalah transportasi ya, jangankan itu sekelas Singapore Airlines saja, turbulence sampai ada 1 orang meninggal, kita tidak pernah tahu. Tetapi perusahaan siap disu. Disu itu berarti dituntut ganti rugi, bukan ujuk-ujuk hanya kesalahan sopir. Nah, apakah ada perusahaan yang siap seperti itu? Menurut saya dalam konteks ini menunggu peraturan-peraturan di Permenhub ya, ataupun juga di Kementerian Perhubungan. Tapi di Permendikbud kita bisa mendorong agar aturan main bagi karya wisata study tour adalah seperti A, B, C, D. Sebelum ini ada, saya menyarankan untuk ditunda terlebih dahulu.
Pak Joko, tadi Kang Dede menyampaikan kalau dibutuhkan data terkait perusahaan yang sudah memiliki asuransi dan juga mematuhi peraturan-peraturan dan juga memenuhi persyaratan untuk layak beroperasi. Memang saat ini pemerintah belum punya ya Pak? Sebenarnya itu datanya ada ya, cuman sosialisasinya itu ya kurang. Ya. Apalagi di Kementerian Perhubungan ini yang dulunya ada Direktorat Keselamatan itu hilang. Mestinya kalau ada keselamatan setidaknya kan ada upaya-upaya ya setiap tahun atau setiap hari itu ada program kampanye lah mengenai keselamatan. Itu sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah murah mencari angkutan. Nah itu yang jadi persoalan. Ya. Dan memang kami melihat kecelakaan bus ya untuk wisata itu rata-rata busnya bukan bis baru, bis bekas dari operasi bis AKDP maupun akap. Nah kemudian pihaknya pengelola juga sudah berpindah tangan, rata-rata begitu. Sehingga izinnya tidak ada, kirnya juga telat dan sebagainya. Jadi memang ini ada ketidakmampuan tadi perusahaan itu, tapi masyarakat kita kan mencari yang murah-murah, akhirnya disodorkan oleh penyelenggara atau event organizer itu adalah yang murah tadi, bukan mencari keselamatan. Makanya ya memang ada dilematis ini kan, ketika melarang juga, ini juga berpengaruh pada industri pariwisata, tapi kalau diteruskan ya tadi harus cermat lah. Makanya kami kok menyarankan benar-benar diperhatikan perusahaan itu. Ya, sopir itu jangan satu, wisata apapun harus dua, meskipun dia 1 hari. Karena dia waktu bekerjanya sudah melebihi 8 jam itu. Makanya saya katakan kecelakaan itu lebih dari jam 12. Bahkan lihat yang kemarin di Mojokerto malam hari, tempat istirahat untuk pengemudi juga kita di tempat wisata nggak punya loh. Sekelas katanya Borobudur apa ya, yang disebut Bromo, itu tidak ada tempat penginapan buat pengemudi yang layak. Yang ada tuh kalau kita mau lihat tempat istirahat pengemudi yang baik itu ada di Taman Impian Jaya Ancol. Itu hanya lebih manusiawi sekali. Yang lainnya saya tidak melihat seperti itu. Kami sudah menyarankan juga ya agar dibuat, dan KNKT juga sudah menyurati Kementerian Pariwisata 2017, 2021, tapi tidak masukkan dalam SPM. Sebenarnya lokasi wisata SPM-nya ya kalau dia memang bukan hanya di pulau kecil ya, kalau di pulau-pulau besar itu menyediakan tempat istirahat ya buat pengemudi itu. Oke, Kang Dede, bagaimana dengan nanti pengawasan dari dunia pendidikan juga supaya kalau memang nanti ke depannya study tour kembali dijalankan dan boleh keluar kota, ini tidak terulang nih masalah-masalah study tour dan kecelakaannya? Ya, kalau kita berbicara transportasi kan tentu ada undang-undangnya, ada undang-undang lalu lintas, transportasi dan lain-lain. Selama ini masih belum optimal, tentunya yang bisa kita lakukan adalah mengganti konsep experience learning tadi kepada sesuatu yang sifatnya jauh lebih aman. Artinya bukan menghilangkan study tour, tetapi mengganti konsep. Dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kemendikbud, dinas-dinas pendidikan. Dan di beberapa daerah, satu contoh saja, saya pernah dengar nih ya, di sebuah kabupaten di Jawa Barat, dia mengatakan bahwa study tour itu diganti menjadi sebuah konsep karya wisata, melakukan project base. Misalnya di desa wisata, anak-anak datang ke sana sambil berlibur, sambil belajar dan memberikan solusi terhadap permasalahan di daerah atau di desa tersebut. Atau datang ke sebuah lokasi museum atau apa, sambil belajar, jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan saja. Nah, ini pun kalau outputnya adalah pendidikan, maka tentu outputnya juga harus ada sesuatu yang dirasakan manfaat bagi siswa nantinya. Jadi sekali lagi ya, ini bukan saya anti study tour, tidak. Karena kita dulu juga waktu kecil melaksanakan study tour. Tetapi selama proses kendaraan-kendaraan publik kita masih belum bisa kita ukur dengan baik, maka sebaiknya kita hindari jarak-jarak yang jauh. Diganti tadi dengan areal-areal wisata di sekitar. Masih ada yang perlu diperbaiki dari sisi transportasi darat dan juga nanti akan ada komunikasi dengan Kementerian Pendidikan. Baik, terima kasih Kang Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dan Bapak Joko Setiojowarno selaku pengamat transportasi sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.